بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, minggu kemarin dan yang sebelumnya kita sudah membahas masalah keutamaan orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan juga minggu kemarin kita sudah membahas masalah ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Halaman 25. Sini pada malam ini Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah menceritakan kepada kita satu hal. Sudah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menceritakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi bagi orang yang ingin melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ia hati-hati dari satu sifat, yaitu apa? Mencari kesalahan orang. Jadi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketahuilah bahwasanya kita dilarang menyelidiki kesalahan orang lain. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita mencari kesalahan orang dan juga membongkar aib orang, apalagi yang sudah meninggal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Udzkuru mahasina mautakum wa kuffu anhum masawi'ahum." Ceritakanlah kebaikan orang yang telah meninggal dan semua kesalahannya itu sudah dimaafkan. Ketahuilah bahwasanya kita dilarang menyelidiki kesalahan orang lain yang tidak jelas. Bahkan yang demikian itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu." Artinya janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Ada namanya tajassus, ada namanya tahassus. Kalau tajassus itu mencari keaiban orang lain. Apalagi di internet ini hendak membongkar, melihat ceramah orang dipotong, yang itu adalah fitnah. Nauzubillah. Kalau tahassus itu mencari kebaikan orang. Dan yang menceritakan kebaikan orang apa namanya? Manaqib. Kalau menceritakan keaiban orang namanya masalib. Kita ini dianjurkan membaca manaqib. Dan anda dapat faedah bahari di Makkah, kata Abu Said Maliki, mendengar dari Syekh Hasan Masyar, tapi anda mendengar dari, mungkin kalau ada salah guru pandangan bahari. Nah, kata barang siapa menulis manaqib orang wali, ia dapat syafaat wali itu. Dan barang siapa membaca manaqib, insyaallah dapat syafaat wali yang kita baca. Apalagi yang melarang, mengarang manaqib itu dianjurkan. Kita seumpamanya bertamu dengan wali Allah Subhanahu wa taala, menceritakan waktu kita belajar tentang guru-guru kita, itu ada amalan. Salah satu yang dianjurkan. Karena barang siapa mengarang atau menceritakan tentang manaqib wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan ia dapat syafaat wali yang diceritakan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yatatabba' aurata akhihi yatatabba'u Allahu auratahu." Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kejelekannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada salah riwayat Al-Imam Abi Dawud radhiyallahu taala anhu, la tattabi'u auratal muslimin. Janganlah kalian mencari kesalahan orang muslim. Man yattabi'
aurata akhihi tatabba'allahu auratah. Barang siapa mencari kesalahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan keburukannya itu. Wa man yafdahu wa man tatabba'allahu auratah fadahahu walau fi jawfi baitihi. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan ingin menampakkan keaibannya, maka walaupun ia bersembunyi di rumah, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala keaibannya. Yang wajib ialah menyuruh berbuat yang ma'ruf ketika engkau melihat orang-orang yang meninggalkannya dan mengingkari orang yang melakukan kemungkaran. Artinya apa? Sudah. Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu taala anhu mengatakan, bila kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang kada baik, kewajiban kita dua hal. Kewajiban kita dua hal. Imma kita menagur orang itu, menasihati. Yang kedua, nutup keaibannya. Jangan sampai dari Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, waktu kita melihat seseorang dalam maksiat, melakukan suatu kesalahan, kita ini dalam alasan niat baik, padahal itu kada baik. Apa? Menghabari seseorang, aku melihat ia melakukan ini. Aku kada purun menasihati ia, tapi ikam purun menampakkan keaibannya. Hati-hati. Apalagi jar kita jar orang, ujar, wahada kada baik. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu sudah termasuk orang pendusta, ia menceritakan apa yang ia dengar. Kata Habib Salim, sebagian dari hamba Allah, kaitu tugasnya kada ada bisi tugas gawian hidup di dunia, melainkan cerita orang sampaikan ke orang lain. Itu saja tugasnya. Nauzubillah. Sampai jarah Habib Salim, bila ia kadang mendengar cerita orang menyampaikan, garing ia, saking sudah kebiasaannya. Barang siapa melakukan suatu hal itu, orang itu kada bisa tujuan. Dan bila hendak menghilangkan itu, hendaklah kita dulu merasa banyak kekurangan. Dan hendaklah mengisi waktu dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita hidup di dunia ini jalan. Semua orang pasti akan tersalah. Kullu ibn untha khata wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti akan salah. Manil ladzi ma sa'aqat wa man lahu al-husna faqat Muhammadul Hadil Amin man lahu Jibrilu habat. Man ladzi ma sa'aqat, siapa yang tidak melakukan dosa? Wa man lahu al-husna faqat, siapa yang mulai lahir sampai akhir hayatnya semua sukses. Tidak ada, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minta maaf, salah satu amalan bahwa kita ini kita ibadah, hujung-hujungnya akhir-akhirnya ia kada semangat beribadat. Ini pertama. Yang kedua, anak ia berusaha mendidik dengan secara baik. Imbah itu anak ada kekaruan, itu ifiknya menyembati anak orang. Seseorang ia beribadat, karena akhir hujung-hujungnya akhir ia kada semangat beribadah. Kenapa? Karena ia menguya orang lain, merasa ia hebat daripada orang lain. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa menyambati seseorang atau membandingkan dirinya seperti ke orang lain, bahwa orang lain itu kada baik, kita yang baik, itu kaina jan Nabi SAW ia melakukan walaupun sebelum meninggal. Man ayyara akhah, barang siapa menghina atau meremehkan atau menyambati saudaranya,
maka orang itu kaina melakukan seperti yang menyambati orang walaupun sebelum meninggal. Salah satu sebab na'udzubillah yang menjadikan kita pada kawa mengucap kalimat la ilaha illallah, akhir kalimat la ilaha illallah, yaitu sebabnya kita mengoyai orang atau membanding diri pada orang lain. Artinya kita ini lebih hebat daripada orang lain. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita dan ulun, hadhihi nasihat daripada perguruan sebelum kita lulus, itu nasihat bahwa engkau lulus jangan merasa tenang. Tantangan banyak kita menghadapi sesuatu yang kita tidak menduga, tidak menghayal bahwa datang itu, dan hadapi dengan sabar. Jangan menjawab. Orang menyambati kita itu wajar. Laqad qila fin nabi ma qila. Nabi Muhammad SAW disembati apa? Gila. Apalagi kita, Jibril aja disembati, Allah aja. Nah, yang kan sampai jarang ada Tuhan selain Allah. Apalagi kita dihadapi dengan diam. Jalan, pasti kita jalan, banyak orang melihat. Bila melihat jalan kita, ya kenapa ingin mengangkat betis kanan lebih tinggi daripada kiri? Pasti dah. Kenapa bajunya kayak itu? Karena kita tampilan orang kayak itu. Wajar orang mengoreksi kita. Tetapi sebaik-baik manusia, setiap orang mau mengoreksi kita, kita sadari, perbaiki diri engkau, insya Allah. Kalau ia ikhlas, itu yang menegur kita ikhlas. Bila kita baik, ia diam. Bila orang ada ikhlas kita baik, ia nambah lagi. Dan nasihat lillahi subhanahu wa ta'ala, bila Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita ini dalam kebaikan, kada tersalah banyak orang menyembati kita. Jadi kita cepat jadi baik. Dalam hal jangan sombong, jangan merajuk, itu aja. Benar. Itu ada falsafat ulun hidup di dunia. Bila kita tersalah, orang nagur, artinya pian ini berhasil. Anak ya bah, anak ia jalan pasti jatuh ya Allah. Bila kita jangan ia kena ia jatuh. Pada bacaan jalan ia. Biar kita apa? Biar ia jatuh. Tapi bila ia jatuh, ini ia jalan. Wa hadhihi nasiha lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang wajib ialah menyuruh berbuat yang ma'ruf ketika engkau melihat orang-orang yang meninggalkannya dan mengingkari orang yang melakukan kemungkaran. Ketahuilah bahwa banyak kita melihat orang-orang yang keliru dalam memahaminya tentang masalah ini. Yang penting kita perhatikan bahwa engkau tidak mempercayai dan tidak menerima semua perbuatan orang-orang yang diceritakan kepada engkau maupun perkataan mereka yang buruk, sehingga engkau menyaksikannya sendiri atau disampaikan kepada engkau oleh seorang mukmin yang bertakwa, yang tidak berkata sembarangan serta tidak mengatakan selain kebenaran. Wah, ini siapa? Dan ulun bila ada tersalah, fadhal, mimbar majlis ta'lim jangan jadikan salah satu na'udzubillah wasilah menyambati orang atau keinginan dunia. Waktu khutbah, waktu majlis ta'lim, sampaikan apa yang penting dalam agama Islam. Ulun maulang, kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, kalamul alim, ucapan orang alim, perbuatan orang alim bila kita bergaul lawan ia, la yakhruju min thalath, kada keluar dari tiga hal. Awalan,
menambahkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita duduk lawan ia menambahkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengurangi kegemaran kita terhadap dunia. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, selain tiga ini, alimu fitnah. Jadi kita faedah kita apa bedanya kita bergaul dengan talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, dengan orang biasa? Apa bedanya? Ini tiga. Kita dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu ma'rifah, takwa Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kita sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah wali Allah, kisah para anbiya yang kalau banyak di dalam Al-Qur'an, banyak. Yalah kita kisah daripada maulah kisah paloi ya kalau kisah-kisah, ulah kisah Nabi Allah Adam, biar orang mengetahui. Ada mengarang dari video atau apa, di Quran sudah disebutkan. Kisah iblis kan ada di dalam Al-Quran. Kita menceritakan kisah iblis biar menghindari ia. Kisah Nabi Allah Musa lawan Fir'aun. Banyak perjuangan. Kisah Nabi Allah Yusuf. Banyak jar, kisah Nabi Allah Yusuf. Tapi mana yang di dalam Al-Quran sudah cukup. Kada usah melihat film atau mana-mana. Sudah Al-Quran menceritakan kepada kita. Memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Bila duduk lawan ya, anak bertakwan, apa hukum ini terjadi ini, sudah menjawab nyaman kita. Duduk lawan dia, beristilah belajar ngantuk. Yang ketiga, mengurangi kegemaran kita terhadap dunia. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, selain tiga ini sudah fitnah. Fitnah itu apa artinya? Sudah mengganggu agama kita. Hal itu disebabkan kita wajib berbaik sangka kepada kaum muslimin. Banyak orang yang saling menyampaikan khabar dan mereka meremehkan hal itu. Menyampaikan kepada kita khabar, karena kita ceritakan ke orang lain. Sampai kata seorang alim kepada kita, kadang-kadang kita kada tahu berita-berita dunia. Pas hadir majlis ta'lim, tahu kita khabar dunia. Kita kada tahu padahal apa terjadi di dunia ini. Pas kita hadir, yang kita dapat semua dunia. Kemarin Al-Habib Umar mengatakan, ini kita masuk sudah bulan Sya'ban. Hendaklah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sibuk lawan berita-berita, ini perang lawan ini perang lawan ini. Kita ingin apa? Cerita-cerita kita bagaimana kabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Ini yang kita ingin. Ya Allah, bismillah, Ramadan hendak masuk kita Ramadan. Ramadan yutahhiru al-arwahi, mensucikan ruh kita. Hendaklah kita persiapan bulan Sya'ban. Bila asa ngalih membaca Al-Quran, bismillah. Jangan sampai bulan Ramadan masuk kita kada bisa membaca Al-Quran. Belajar kita tentang puasa, apa? Adat di Makkah, bila sudah bulan puasa atau sebelum bulan puasa, membahas masalah puasa. Bila hendak masuk bulan Zulhijjah, tentang haji. Ya Allah, bismillah. Belajar. Itu yang kita ingin hendak mengetahui. Kata Habib Umar kemarin, setiap malam Jumat, bermaulidan, mengatakan apa? Kita khabar dunia semua. Ini pandai khabar dunia. Duduk lawan ini khabar dunia. Duduk lawan ini khabar dunia. Khabar akhirat apa? Yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membanggakan Nabi kita Muhammad apa? Orang banyak kesalahan. Kesalahan kita apa? Banyak sunat Nabi kita tertinggal. Apa? Ya Allah, ingin ini. Sudah selesai ini. Ingin memperjuangkan apa?
Isi waktu dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita bila kita tempat iya pasti akan salah sama. Tapi bila ia duduk karena bakal lahir bila ada yang pandir. Banyak orang yang saling menyampaikan kabar dan mereka meremehkan hal itu. Apa yang sampaikan? Sampaikan kepada orang lain. Dan sedikit orang peduli dan amanat telah hilang. Yang disukai oleh orang-orang adalah siapa yang sesuai dengan keinginan mereka. Bila sesuai lawan kehendak orang, oh itu alim walaupun melayur salat subuh. Meskipun tidak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Sedangkan yang tercela menurut mereka ialah siapa yang berbeda dengan mereka meskipun seorang hamba yang saleh. Walaupun orangnya tercela, tapi karena sesuai lawan ampunnya, ya bagus. Tetapi bila siapa yang berbeda dengan mereka meskipun seorang hamba yang saleh, itu celak. Maka engkau lihat mereka memuji orang yang tidak pantas dipuji karena sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu bila ada yang memuji kita, jangan terlalu percaya diri diambung orang. Akan aja mencela siapa yang berbeda dengan mereka dan menasihati mereka mengenai agama mereka. Ini adalah keadaan dari sebagian besar manusia kayak kita ya Allah, kayak ulun. Kecuali siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib berhati-hati dalam semua urusan karena zaman ini zaman siapa? Jadi Imam Abdullah Haddad zaman ini zaman siapa? Zaman Sidin. Berapa tahun? Hampir 900 tahun. Imam Haddad 1200. Itu berapa? Karena zaman ini penuh dengan fitnah dan para manusia kebanyakan menyimpang dari kebenaran, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sedikit. Kata Habib Umar, Imam Abdullah bin Ali al-Haddad berbicara tentang zaman kita lain zaman Sidin. Enak kita baca di Nasihat Diniyah apa yang jar Sidin itu, padahal jar Habib Umar berbicara tentang zaman kita. Ya, kalau zaman Sidin banyak wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah hal dunia, banyak di kitab Nasihat Diniyah, banyak sesuatu yang akan datang beliau membicarakan. Dan mudah-mudahan dan kita membaca kitab Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan dapat bimbingan dari alam barzakh, membimbing kita dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.